Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Ramadan dari kelas 12 Multimedia 3. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan pemilu dari tahun ke tahun. Saya akan menjelaskan pemilu dari tahun 1955 sampai tahun 2019, itu tahun kemarin. Pemilu tahun 1955 menggunakan sistem proporsional. Pemilu sistem proporsional adalah di mana kursi yang tersedia dibagikan kepada partai politik, organisasi peserta pemilu sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat oleh partai politik itu. Oleh karena itu, sistem ini disebut juga sistem imbang. Dalam sistem ini, wilayah negara adalah daerah pemilihan. Akan tetapi karena terlalu luas, maka dibagikan berdasarkan daerah pemilihan dengan membagi sejumlah kursi dengan membandingkan jumlah penduduk. Selanjutnya pemilu 1971. Sangat membedakan dengan pemilu 1955. Para pejabat negara pada pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Tetapi pada praktika, pada pemilu 1971, para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Berkaitan dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam pemilu 1971 berbeda dengan pemilu 1955. Dalam pemilu 1971 yang menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah. Lanjutan pemilu tahun 1977 sampai tahun 1997. Pasca pemilu 1977, pemilu berikutnya selalu terjadwal dalam 5 tahun sekali. Satu hal yang membedakan adalah bahwa sejak pemilu 1977, pesertanya jauh lebih sedikit, yaitu 2 parpol dan 1 Golkar. Selain memiliki kesamaan kontestan dari tahun ke tahun, dalam pemilu tersebut juga hasilnya selalu sama. Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Selanjutnya pada tahun 1999, cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap memakai sistem proporsional dengan mengikuti varian Rogers. Dalam sistem ini, sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan. Namun, cara penetapan calon terpilih berbeda dengan pemilu sebelumnya, yakni dengan menentukan peringkat perolehan suara suatu partai diapil. Apabila sejak pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapat kursi, kini calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah tempat seseorang dicalonkan. Selanjutnya pemilu tahun 2004. Pemilihan kali ini merupakan pemilihan yang diikuti banyak partai. Ada 2 macam pemilihan umum. Yang pertama, pemilihan untuk memilih anggota parlemen yang partainya memenuhi. Partai politik yang memenuhi ambang batas masuk menjadi anggota parlemen dan partai politik yang berada di luar gedung parlemen. Yang kedua, melakukan pemilihan presiden. Ternyata pada calon presiden tahun 2004 dilakukan 2 putaran. Dalam pemilu 2004 ada perbedaan sistem bila dibandingkan dengan pemilu periode sebelumnya, khususnya dalam sistem pemilihan DPR atau DPD. Sistem pemilihan DPD dan pemilihan presiden, wakil presiden yang dilakukan secara langsung dan bukan lagi melalui anggota MPR seperti pemilu sebelumnya. Pemilu 2004 menunjukkan kemajuan dalam demokrasi kita. Selanjutnya pemilu tahun 2009. Pemilu yang diselenggarakan pada 2009 merupakan pemilu kedua yang diikuti pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Ketentuan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini ditentukan bahwa pasangan calon terpilih adalah pasangan yang peroleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan setidaknya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Selanjutnya pemilu tahun 2014. Pemilu tahun 2014 dilaksanakan 2 kali, yaitu di kali pertama untuk memilih para anggota legislatif dan di kali kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 untuk memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, dan anggota DPD se-Indonesia periode 2014 sampai 2019. Pemilu presiden dan wakil presiden ini diikuti oleh 2 pasang calon presiden dan wakil presiden, yaitu Prabowo Subianto, mantan Panglima Kostrad, yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2009 sampai 2014, serta Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, yang berpasangan dengan Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 sampai 2009. Yang terakhir adalah pemilu tahun 2019 atau pemilu terbaru. Sistem pada pemilu 2019 adalah suara habis di dapil, tetapi metodenya menggunakan Sainte Laguë
atau sistem peringkat sesuai pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kursinya ada 7 misalnya, peringkat 1 sampai dengan 7 yang dapat kursi, peringkat yang lain yang tidak dapat kursi. Begitu. Sementara sistem pada pemilu 2014 suaranya tidak berdasarkan peringkat, tetapi berdasarkan bilangan pembagi pemilihan atau BPP. Misalnya angka BPP di sebuah daerah pemilihan atau dapil 1000 suara. Artinya sebuah partai mendapat 1 kursi kalau meraih 1000 suara. Calon legislatif juga akan lolos kalau berhasil meraih 1000 suara. Sekian perbedaan pemilu dari tahun 1955 sampai tahun 2019. Berikut ini adalah contoh pemilu di tahun 2014 dan tahun 2019. Saudara, kampanye hitam dan kampanye negatif selama masa pemilu presiden semakin marak di sejumlah media. Salah satu media yang disebut menyebarkan kampanye hitam kepada salah satu calon presiden adalah tabloid Obor Rakyat. Bahkan tabloid terbatas ini dikirim ke sejumlah pondok pesantren. Tabloid Obor Rakyat ini dikirim ke pondok pesantren Darul Ulum Jombang, Jawa Timur. Ini adalah kali kedua pihak pondok pesantren menerima paket kiriman yang berisi tabloid. Dari edisi pertama hingga edisi kedua, isi tabloid ini didominasi oleh kampanye hitam kepada salah satu calon presiden. Pihak pondok pesantren menyayangkan isi tabloid yang dinilai tidak mendidik masyarakat dan cenderung menyudutkan salah satu pasangan calon presiden. Insya Allah menurut pengamat saya itu termasuk bagian dari kampanye hitam. Bahayanya apa Pak yang membaca? Kalau kampanye hitam itu disebarkan kepada umat, bahayanya umat kita itu rata-rata belum siap menerima berita secara mentah. Kampanye hitam seperti yang dilakukan oleh tabloid Obor Rakyat adalah bentuk pendidikan politik yang kurang mendidik dan merugikan pihak tertentu. Ada beberapa informasi dari yang disampaikan di majalah Obor Rakyat itu misalnya yang perlu diklarifikasi. Karena apa? Disampaikan tadi oleh Mas Tiardi bahwa itu adalah produk jurnalistik. Maka kalau sudah produk jurnalistik, maka sebaiknya juga tim kuasa hukum dari Pak Jokowi JK yang merasa dirugikan terkait dengan itu menempuh cara-cara mekanisme melalui undang-undang pers misalnya. Lantas, apa tanggapan kedua tim sukses Capres-Cawapres atas beredarnya kampanye hitam? Sebenarnya masyarakat sudah membantah betul yang sama sekali tidak memberikan kursi yang baik. Karena yang dirugikan tidak sekedar hanya Jokowi dan jajaran kita, tapi juga sebetulnya merugikan masyarakat karena dia tidak dilahirkan dengan politik. Jadi ingin mendelegitimasi orang dengan cara-cara yang kurang etis, tidak baik dan seterusnya. Paling terjadi di dalam distribusi yang tabloid keberanian ini adalah masifnya jumlah bunyi-bunyi seperti yang tercantum di dalam judul atau di halaman cover itu misalnya, itu juga sudah tercantum di dalam beberapa majalah yang jumlahnya sangat sedikit. Kalau saya misalnya boleh menyebut ini dengan segala hormat saya untuk tidak mendiskreditkan, misalnya majalah Sabi, ya, itu judulnya lebih ngeri. Sementara pihak tabloid Obor Rakyat membantah isi tabloidnya sebagai bentuk kampanye hitam. Kita justru ingin ada respon dan banyak media juga yang melakukan seperti itu. Jadi kita berharap ada respon selanjutnya. Mengingat penyebaran kampanye hitam ke pondok pesantren, pihak pengasuh pondok pesantren berharap agar setiap pemberitaan di media apapun tidak saling menghujat, tapi justru bisa menyejukkan umat dalam pemilihan presiden. Tim Liputan 6 melaporkan. Dalam pertemuan ini, Presiden didampingi Menko Polhukam, Mendagri, Mensetnek, dan Sekretaris Kabinet. KPU menyampaikan beberapa catatan penting kepada Presiden terkait proses pemilu yang berlangsung. Di antaranya waktu kampanye yang terlalu panjang, aktivitas media sosial di pemilu 2019, hingga laporan penggunaan anggaran 3 tahun terakhir untuk pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. Semua evaluasi akan dibahas oleh pemerintah ke depannya. KPU menilai secara umum pelaksanaan pemilu serentak telah berjalan dengan baik. Selain itu, KPU juga memberikan beberapa usulan untuk penyelenggaraan pemilu ke depannya. Sampaikan kepada Presiden dan DPR, KPU juga
berencana menyampaikan kepada lembaga-lembaga terkait, misalnya MPR, kemudian DPD, kemudian mitra kerja kami, ya, kementerian terkait, serta kepolisian dan TNI. Laporan ini perlu kami sampaikan sebagai bahan bagi para pihak untuk bisa mengevaluasi, memberi masukan, memberi catatan, sekaligus menentukan ke depan langkah kita supaya pemilu dan demokrasi kita menjadi semakin baik seperti apa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.